Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Muhammad Najib Ramadan. Di sini saya akan membuat video tutorial cara menginstalasi Windows 7 di VirtualBox. Eh, Windows 7 di VirtualBox itu cukup mudah ya bagi saya. Tapi bagi kalian yang masih awam-awam atau masih kurang paham, di sini saya akan membuat tutorialnya. Di sini kalian membutuhkan dua bahan, yaitu file ISO Windows 7-nya dan sebuah software VirtualBox-nya, yaitu Oracle VM VirtualBox. Di sini saya sudah mendownloadnya di internet di Chrome, lalu diekstrak dan sudah dapat ISO-nya Windows 7. Ini tanggal update filenya, lalu filenya itu 64 bit. Dan yang kedua itu adalah VirtualBox-nya. Kalian bisa download di web resminya VirtualBox, atau kalian bisa, nanti saya kirim link download di deskripsinya atau di link kolom komentar. Lalu untuk tahap pertamanya itu kalian buka software VirtualBox-nya. Kalian buka, klik 2 kali. Biasanya agak lama ya kalau membuka VirtualBox itu. Nah, oke. Di sini sudah di tampilan awal pada aplikasi atau software Oracle VM VirtualBox. Tahap pertamanya itu adalah kalian klik new. Kita klik new. Nah, di sini tahap pertama pembuatannya itu adalah create virtual machine. Kita di sini diwajibkan mengisi nama, karena di sini disuruh, bukan opsional, wajib. Misalkan namanya tutorial install Win 7. Nah, di sini sudah ISO-nya nanti saja diisinya. Nah, ini tipenya tipe Microsoft Windows. Versinya kita pakai yang 64 bit sesuai ISO ya. Kalau ISO-nya 32, berarti kalian pilih 32. Kalau kalian punya ISO-nya tuh 64, kalian pilihnya 64. Lalu klik. Nah, di sini ada hardware, pilihan hardware, yaitu RAM dan jumlah prosesornya. Di sini saya RAM-nya saya tambahin jadi 4, soalnya agak lag dikit. Untuk prosesornya 2 cukup. Mana ya? Nah, oke. Jadi base memorinya itu adalah 4 GB dan prosesornya itu adalah 2 CPU, 2 inti. Next. Nah, di sini kita disuruh mengisi create a virtual hard disk now, yaitu ukuran hard disk untuk virtual Windows-nya. Di sini defaultnya ada 32 GB, jadi kita pakai aja 32 GB, nggak usah tambah atau kurang. Langsung next. Nah, jadi seperti ini di terakhirnya. Langsung finish aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sudah ada ya tutorial install Win 7, ada logonya. Dan kalian klik, atau kalian klik saja, klik kanan, setting. Nah, di sini kalian di tampilan settingan ini kalian ke menu storage. Nah, di sini ada storage device. Kalian pilih klik CD empty. Kalian klik sini CD yang ada tanda panah bawah. Nah, di sini kalian choose a disk file. Nah, di sini saya sudah ada file ISO-nya, ISO Windows 7.
Nah, ini kalian pilih yang ini sesuai nih 64 bit kan, kalian klik. Jangan kalian pilih 32 bit tapi kalian ISO-nya 64 bit, nanti nggak masuk. Nah, kalian open. Nah, di sini sudah muncul yaitu Win7 Januari 2023 X64 ISO. Kalian oke, lalu kalian start, dan nanti akan muncul. Biasanya instalasi Windows di VirtualBox itu agak sedikit lama karena membutuhkan beberapa kapasitas RAM dan beberapa prosesor untuk memprosesnya. Cuman ini karena lumayan cepat ya, karena Windows 7 itu Windows kecil. Dan sini sudah loading, Windows is loading file. Kita tunggu saja. Jadi Windows 7 lebih cepat instalasi dibandingkan saudara-saudaranya yaitu Windows 10, Windows 8 dan Windows 11. Nah, di sini kita sudah mulai nih starting Windows. Nah, logonya sudah ada. Kita tunggu saja ya. Oh ya, mouse. Oke. Di sini sudah bertampil. Oke. Install Windows nih. Di sini kalian bisa lihat ya. Ini hanya pop-up, nama pop-up aplikasinya atau nama ininya. Di tampilan Windows 7 di sinilah kalian harus install manual ya. Di sini bahasa yang untuk diinstalnya English ya, bahasa default. Lalu untuk waktu dan formatnya itu kalian pilih Indonesia. Kalian cari Indonesia, terusnya Indonesia. Nah, ini dia. Untuk keyboard layoutnya itu kita pakai US karena US itu kan QWERTY. Jadi kita default aja, ini default, ini Indonesia, dan ini US. Lalu next. Nah, di sini ada 3 tombol. Yang pertama install now, yang kedua what's to know before installing Windows, dan yang ketiga adalah prepare your computer. Di sini karena kita untuk menginstal kita klik yang di atas, tapi kalau kalian tidak tahu kalian klik tombol yang kedua. Dan untuk kalian yang udah install Windows, baik install Windows 7, 8, 9, 8, 10, 11 dan kalian mengalami korup, kalian klik yang repair your computer. Sekarang kita klik install now. Nah, ini lagi setup is starting nih instalasinya. Tunggu dulu. Oke. Di sini sudah muncul yaitu install Windows. Please read the license terms. Di sini ada Windows 7 Ultimate Service Pack 1. Kita nggak usah baca, kita accept aja the license terms, langsung next. Nah, di sini ada 3 tombol.
Yang pertama upgrade, yang kedua custom advance, yang ketiga help me decide. Yang pertama itu upgrade itu kalian dari Windows XP ke Windows 7. Nah, contohnya dari Windows 7 ke Windows 8, dari Windows 8 ke Windows 10 atau ke Windows 11. Ini itu upgrade itu update lah, bukan update Windows. Nah, karena kita untuk menginstal kita pilih yang custom. Nah, di sini terdapat satu buah hard disk yang terbaca oleh VirtualBox. Disk 0 unallocation space. Total size-nya 32 GB. Nah, ini itu kita karena di awal-awal kita setting hard disknya itu ukurannya itu 32, yaitu defaultnya dari VirtualBox. Jadi kita klik hard disknya, lalu kita klik next. Nah, di sini kita lagi proses install Windowsnya. Kemungkinan karena ini Windows 7 cepet lah, nggak lama-lama, palingan bisa 30 menit 50 menitan. Berbeda dari yang Windows 8 ke atas bisa sejam 2 jam. Harusnya cepat ini. Oke guys, kayaknya masih agak lama ya, soalnya expanding Windows file itu agak sedikit lama. Jadi expanding itu kayak ekstrak file Windowsnya dari ISO menjadi file-filenya itu agak sedikit lama. Sesuai ya, kemungkinannya 50 menit atau sejaman baru selesai. Belum lagi install fitur-fitur dan install update-nya kemungkinan seharusnya sih nggak ada update. Jadi ini saya skip aja videonya biar langsung selesai. Dari sini aja tungguin aja sambil ngopi-ngopi, main game juga nggak masalah. Jadi ini saya skip dulu ya. Oke guys, ini sudah selesai instalasinya. Tinggal tunggu starting Windows. Lumayan tadi sejaman untuk install Windowsnya. Sekarang Windowsnya sudah selesai. Nah, karena instalasinya harusnya sudah berhasil, kita ke tombol device, optical drivers, dan Windowsnya kan masih ada nih. Kita klik saja untuk mematikannya ya, menghilangkannya dari virtual mesinnya, biar jadi kalau misalkan mau nyoba restart Windowsnya itu nggak minta untuk update lagi atau install ulang. Jadi kayak di tahap awal-awal. Jadi caranya kita cabut CD-nya atau ISO-nya, dan setup is preparing your computer for first use. Jadi sini sudah ada nih kata-kata setup is preparing. Check up setting is checking video performance.
lumayan bakalan lama lagi nih. Harusnya cepet ini. Nah, ini sudah di tampilan pertama pada Windows, tampilan setup. Di sini terdapat logonya ya, Windows 7 Ultimate, dan choose a username for your account and name your computer to distinguish it on the network. Di sini kita disuruh menuliskan nama ya, bebas. Ini komputer name. Oh iya. Computer name. Udah sih, bagus. Klik next. Oh, apa tadi? Belakang. Oh, password. Ini passwordnya. Bagi yang mau diisi, silahkan diisi saja. Jika enggak, dikosongin aja, di next aja. Nah, di sini produk key. Kalau nggak salah produk key-nya itu kan tergantung ya. Kalau yang punya Windows Ori itu kan biasanya kan ada kardus tuh. Kardus di samping kiri atau kanan atau di belakang kardus biasanya terdapat produk key. Nah, ini karena kebanyakan orang install Windows-nya itu bajakan, palingan ini kita skip aja untuk contohnya. Ini automatically active Windows when I'm online, matikan, skip. Nah, di sini ada protect your computer. Di sini Windows Security, Windows Defender palingan. Di sini kita klik Accumulator. Tapi kalau kalian mau ini, kalian klik yang di atas, use recommended setting. Di sini waktunya itu time zone-nya itu UTC plus 7, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Di sini itu tanggalnya sudah sesuai, yaitu Januari tanggal 10 2025 sudah pas, dan untuk waktunya sudah pas. Lalu kita next. Nah, di sini ada jaringan ya. Di sini ada 3 tipe jaringan. Jaringannya itu home, jaringan kantor, dan jaringan publik. Karena ini jaringan rumah, harusnya kita kliknya rumah ya. Tapi kalau kalian mau kliknya publik, bebas. Klik yang rumah saja, otomatis dikonfigurasi. Ini kok ada bahasa, ini apa ya? Ini ditunggu-tunggu, sabar, lagi mencoba masuk koneksi internet. Nah, oke. Setup Windows 7 Ultimate. Windows is finalizing your setting. Jadi setupnya itu sudah selesai. Jadi Windows tinggal untuk mengapply setting yang kita pasang tadi, seperti security tadi. Jadi dia nggak akan menyiapkan security, karena kita hanya contoh menginstal saja. Oke, di sini ada apa nih? Installing Windows Loader. This is not a genuine version of Windows. If you play DVD, jadi
Genuine versi mana dia? Baru kali ini Windows 7 ada loader seperti ini. Masalahnya bisa nggak install? Tunggu. Apa disuruh masukin produk key-nya dulu kali? Fujitsu status report GB. Oh, Vista server Ultimate Professional Home Premium Starter. Kalau demo yang XXX. Oh, kalau yang profesional Samsung buat MSI Nitak Lenovo. Gigabyte ada nggak gigabyte? Alienware. Harusnya untuk ini itu aman. Jadi ini cuma pemberitahuan doang bahwa yang diinstal ini bukan versi genuine-nya, tapi nggak masalah ini mah. Jadi yang punya produk key coba dimasukin produk key-nya di awal tadi, pasti nggak akan begini. Cuman ini hanya contoh saja, ini pasti install. Jadi ini agak sedikit lama, jadi ini saya skip dulu videonya biar semakin cepat, semakin baik videonya. Oke guys, tadi setelah saya skip videonya, baru mau di skip, itu nggak lama Windowsnya shutdown, lalu booting ulang seperti tampilan yang sekarang saat ini itu lagi booting ulang. Nggak tahu kenapa tiba-tiba booting ulang. Mungkin selesai kali ya instalasinya, berhasil. Dan saat ini lagi starting Windows. Oke, udah masuk ya adik-adik.
Oke, di sini please wait, lalu welcome. Kalau udah ada bacaannya welcome berarti instalasi kita sudah berhasil. Nah, sini preparing your desktop berarti menyiapkan desktop seperti shortcut software gitu. Biasanya sih untuk Windows yang baru install begini cuman ada file explorer, Bing, sama tempat sampah biasanya. Kosongan. Oke. Di sini tampilannya sudah sudah selesai. Di depan mata saya ini sudah ada Windows 7 yang sudah berhasil diinstal seperti yang kalian lihat di sini. Di sini namanya sudah ada. Oke. Sudah ada suara bel sekolah. Di sini sudah ada nama personal yang kita masukin di awal. Di sini softwarenya dikit ya, kecil. Di sini internetnya sudah nyambung, cuman no internet access. Ini saya males settingannya, tapi yang penting untuk instalasinya itu cukup mudah, cukup simple. Oke, coba kita buka, kita cek softwarenya apa, install Windowsnya itu apa. Kalian ketik, kalian tekan tombol keyboard plus R. Nah, kalian nanti muncul untuk membuka program. Kalian ketik dxdiag untuk melihat spesifikasinya. Oke, yes. Oke. Di sini sudah ada diagnosis. Current downtime-nya itu 10 Januari 2025. Computer name-nya itu NGP Project. Operating systemnya itu Windows 7 Ultimate 64 bit dengan 6.1 build 7601. Jadi kalau kalian install punya ISO Windows 7 Ultimate 32 bit, nanti sini akan muncul 32 bit. Begitupun juga 64 bit. Dan ini bahasanya bahasa Indonesia. Sistem manufakturnya itu Innotech GmbH. Sistem model VirtualBox. BIOSnya BIOS biasa. Nah, ini prosesornya, ini prosesor PC kita ini. PC kita ini yang kebaca PC kita. Dan ini kalian lihat di sini dia masuk 2 CPU karena di awal settingan pembuatan Windowsnya itu kita pilih 2. Jadi sini kebaca 2. Lalu untuk memori RAM-nya itu 4 GB karena sini saya sudah tambahkan dari 2 GB jadi 4 GB. Dan ini DirectX versionnya 11. Untuk displaynya standar VGA graphic adapter yang biasa. Seperti manufakturnya juga, chipnya juga.
Dan coba kalau kita tes main game apa ya, kita gambar-gambar dulu ya, gambar dan jujur sedikit emot. Oke, kita coba gambar sini, gambar gunung kali ya. Save. Anggap aja gunung ya. Ya pokoknya gitulah. Don't save. Coba kalau kita buka Microsoft Edge nya ya, oh nggak ada internetnya. Iya. Pokoknya untuk instalasi Windows kali ini cukup berhasil. Jadi kalian tinggal mengisi yang namanya itu adalah Produki, karena ini sama sekali belum ada Produki. Coba misalkan kita lihat ke setting, Produki ya, Produki. Kok udah? Ya pokoknya untuk instalasi Windows ini kali ini sudah berhasil. Jadi sebenarnya cukup mudah, simple ya, walaupun Windows 7, cuman ini berlaku untuk Windows 8, 10 dan 11. Cuman biasanya Windows 11 itu membutuhkan spesifikasi yang sedikit tinggi untuk beberapa komputer dan laptop, dan juga untuk membutuhkan waktu yang lama. Jadi untuk Windows 7 kali ini cukup mudah, yaitu tinggal sat dan tunggu sejam sudah berhasil. Jadi seperti ini tutorial pembahasan kali ini, cara instalasi Windows 7 di VirtualBox Oracle. Jadi jika yang mau install file ISO Windows 7, nanti saya akan kirim link di bawah, di link deskripsi atau di kolom komentar. Dan yang mau file software Oracle VM VirtualBox nya nanti saya akan kasih. Jadi segitu saja pembahasan video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.